Perkembangan budaya yang ada di kota Yogyakarta ditandai dengan masih berdirinya bangunan-bangunan bersejarah maupun bangunan-bangunan heritage yang ada di kota Yogyakarta. Bangunan-bangunan bersejarah ataupun heritage itu juga dapat dilihat, dinikmati di berbagai wilayah yang ada di rintisan kelurahan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Untuk itu, mari kita lestarikan, mari kita lindungi, dan mari kita kembangkan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kota Yogyakarta agar tetap lestari dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. RKB Cokro Diningratan, Tugu Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Tugu tersebut dikenal dengan nama Tugu Golong Gilik dan dibangun dengan semangat persatuan rakyat. Bagian atas monumen berbentuk bulat atau golong dan tiangnya berbentuk silinder atau gilik sesuai dengan namanya. Klenteng Poncowinatan. Klenteng Chen Ling Kiong didirikan dengan izin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atas permintaan warga Tionghoa di Yogyakarta pada tahun 1881 dan selesai pada 1907. Bangunan kelenteng ini memperoleh penghargaan Pelestarian Warisan Budaya 2005 dengan kategori bangunan ibadah. SMA Negeri 11 Yogyakarta. Gedung ini dibangun pada tahun 1897 dan digunakan sebagai gedung Quick School, sekolah guru zaman Belanda. Tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 dijadikan ajang Kongres Budi Utomo yang pertama dan menempati ruang makan Quick School atau aula. RKB Purbayan. Makam Hastorenggo, situs peninggalan dari Kerajaan Mataram yang ada di jalan yang kini digunakan sebagai makam keturunan Hamengkubuwono VIII. Benteng Cepuri atau Bokong Semar. Benteng Cepuri dibangun untuk melindungi Kedaton atau Keraton Mataram Islam di Kota Gede pada masa pemerintahan Panembahan Senopati. Benteng Cepuri dinamakan juga Bokong Semar karena bentuk dinding ini melengkung sehingga oleh masyarakat diibaratkan sebagai bokong. Komplek Watu Gilang. Situs peninggalan dari Kerajaan Mataram terletak di bangunan kecil di tengah kampung dalam yang diyakini sebagai singgasana Panembahan Senopati. Watu Gilang merupakan batu andesit yang berwarna hitam berbentuk kotak dengan ukuran 2x2 meter dengan ketebalan 30 cm dan disimpan dalam bangunan kecil di tengah jalan kampung dalam. RKB Perenggan. Rumah Kalang adalah rumah yang didirikan oleh para saudagar kelompok Kalang yang dahulu terkenal kaya raya. Mereka tidak membangun rumah tradisional Jawa karena ada beberapa tatanan sosial yang tidak memungkinkan mereka membangun rumah semacam itu. Rumah adat Sopingen. Sejak awal dibangun, Raden Ahmad Dalam Sopingi sebagai abdi dalam Kasultanan Yogyakarta telah menyiapkan rumah atau pendopo miliknya untuk kegiatan publik dalam memelihara warisan budaya peninggalan Kerajaan Mataram, antara lain sebagai tempat singgah serta upacara-upacara adat dan kegiatan kesenian. RKB Warung Boto. Situs Warung Boto. Pada awalnya, situs Warung Boto adalah sebuah pesanggerahan dan pemandian karena di tempat tersebut terdapat sebuah umbul atau sumber mata air. Menurut salah satu pengageng Keraton Yogyakarta bernama KRT Jatiningrat, situs Warung Boto adalah petilasan yang mulai dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan pembangunannya diteruskan pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sebelum direnovasi,
situs ini hanyalah reruntuhan dan puing bangunan yang kurang terawat. Setelah dilakukan pemugaran dan renovasi oleh BPCB DIY, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selesai pada tanggal 23 Desember 2016. Makam Gendok Gede. Makam peninggalan kerajaan, disebut juga makam Gelagahwangi, dan digunakan oleh warga sebagai pemakaman umum. Makam Gajah. Makam kuno peninggalan di masa lampau yang berhubungan dengan Kali Gajah Wong. RKB Semaki. Rumah Joglo Bapak Barjo, RT 23 RW 07. Rumah Joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa yang terdiri atas 4 tiang utama. Joglo terbagi menjadi 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. RKB Pandean. Bangunan warisan budaya Makam Gambir Anom. Gambir Anom merupakan makam yang sudah lama ada di wilayah Pandean dan menjadi warisan budaya yang perlu dilestarikan. RKB Keparaan. Dalam Joyodipuran. Pada awalnya, Dalam Joyodipuran berbentuk rumah klasik Jawa bergaya limasan yang dikenal dengan nama Dalam Dipowinatan. Melihat banyaknya pergerakan kebangkitan nasional yang dilaksanakan di Dalam Joyodipuran, gedung ini disebut sebagai Rumah Kebangkitan Nasional. Dalam Pujokusuman. Bangunan ini dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Pada awalnya, dalam ini ditempati oleh KRT Danu Diningrat yang merupakan menantu Sultan Hamengkubuwono VII. Pada 1901 diberikan kepada GBPH Pujokusumo yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono VIII. RKB Patehan. Pojok Beteng Kulon. Pojok Beteng Kulon disebut demikian karena letak pojok benteng ini berada di sisi paling barat dan paling selatan dari wilayah Keraton Yogyakarta. Pojok Beteng Kulon dilengkapi dengan tempat pengintaian yang jumlahnya ada 3 buah dan tempat prajurit sebanyak 10 buah. Taman Sari adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai dengan 1759. RKB Gedong Kiwo. Dalam Suryo Wijayan. Diakui merupakan tempat dilestarikannya beberapa kesenian, termasuk karawitan, tarian-tarian klasik gaya Yogyakarta, serta ketoprak. RKB Wirobrajan. Pendopo Sumarah. Pendopo Sumarah berada di atas lahan seluas 3.800 meter persegi. Didirikan pada 1973, pendopo ini pernah direnovasi pada tahun 2013. Sirine Pabrik Anim. Menara kecil berwarna hijau dengan pengeras suara di bagian atas yang berguna sebagai sirine. Menara ini dibuat oleh pemerintahan Belanda pada era sekitar tahun 1900, masih dalam penjajahan Belanda. RKB Ngampilan. Eks Stasiun Ngabean. Stasiun ini dibangun sebagai bagian dari jalur kereta api lintas Yogyakarta, Serandaan, Sewu Galur. Stasiun ini dibuka pada tanggal 21 Mei 1895. Stasiun ini dulu ditutup sejak tahun 1973 untuk layanan PJKA karena jalan raya diperlebar dan mobil makin banyak. Dalam Kartalan. Dalam Mangkudiningratan
yaitu tempat tinggal GBPH Mangkudiningrat, putra ke-13 Sultan Hamengkubuwono VIII dari garwo BRAY Pujoningdiah. Bangunan ini selain tempat tinggal juga digunakan untuk sekolah dan perkantoran. RKB Pringgo Kusuman. Candi Donotirto merupakan pemandian umum. Aliran airnya bersumber dari salah satu mata air di Kali Winongo yang terpisah jauh dari lokasi Candi Donotirto. Sejarah Candi Donotirto dibangun sejak pemerintahan kolonial Belanda. Kegunaannya sebagai sarana mandi dan mencuci kaum pribumi pada masa penjajahan. SMK Negeri 1 Jalan Kemetiran Kidul nomor 35. SMK Negeri 1 merupakan salah satu sekolah menengah yang cukup tua di Indonesia dan cukup punya nama di dunia industri maupun pemerintahan. Dalem Notoyudan. Di kampung Notoyudan ini terdapat sebuah dalem atau kediaman bangsawan Keraton Yogyakarta, yaitu Gusti Notoyudo. Pada era tahun 1970-an, di pendopo Dalem Notoyudan sering dipakai untuk kegiatan kesenian. RKB Purwokinanti. Dalem Notonegaran Merupakan satu di antara bangunan asli Jogja berusia 2 abad lebih, yang dulunya merupakan tempat tinggal penguasa Keraton Yogyakarta, telah ditempati secara terus-menerus, turun-temurun ke anak cucunya hingga saat ini. Makam Sosro Bahu. Keberadaannya menjadi cagar budaya karena makam ini memiliki nilai sejarah dan semasa hidupnya tokoh tersebut memiliki kaitan dengan Keraton Puro Pakualaman, Yogyakarta. RKB Gunung Ketur. Museum Jenderal Sudirman. Pada masa kolonial Belanda, gedung ini dipergunakan sebagai rumah dinas pejabat keuangan Puro Pakualam 7 sejak 18 Desember 45 sampai dengan 19 Desember 48 difungsikan sebagai kediaman resmi Jenderal Sudirman. Masjid Gede Pakualaman dibangun oleh Pakualam II pada abad ke-19. Pada sisi sebelah timur masjid terdapat sebuah prasasti yang menunjukkan tahun Jawa 1767 atau 1839 Masehi. Kedua prasasti ini menyebabkan perdebatan awal tahun berdirinya masjid tersebut. RKB Bausasran. Perumahan PJKA adalah perumahan yang diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di PT KAI. Dengan bentuknya yang masih dipertahankan hingga sekarang, bangunan ini dimasukkan ke dalam kategori bangunan cagar budaya. Stasiun Lempuyangan. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api pertama dan tertua di Yogyakarta. Kehadiran stasiun ini turut andil dalam pembangunan masyarakat kota Yogyakarta pada masa itu. RKB Tegal Panggung. Kantor Dinas Pendidikan. Bangunan ini terletak di bagian depan kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bangunan ini dimasukkan dalam kategori bangunan cagar budaya karena bentuknya yang dari saat pertama kali dibuat hingga saat ini masih dipertahankan. SMA Bob Kris 1 Yogyakarta. Bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang digunakan untuk Kristelmulo. Pada masa revolusi, tepatnya tanggal 31 Oktober 1945, berdiri Militer Academy yang menggunakan bangunan tersebut sebagai pusat pendidikan militer. RKB Baciro.
Perumahan dengan arsitektur kuno. Perumahan ini terletak di RW 08 Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta. Dibuat pada sekitar tahun 1970-an dengan ciri khas arsitektur kuno yang sampai sekarang bentuk bangunannya masih dipertahankan dan masih difungsikan sebagai rumah tinggal. RKB Kota Baru. Masjid Syuhada. Pada 17 Agustus 1950 ditetapkan garis kiblat di atas tanah yang sekarang berdiri bangunan masjid. Sementara itu, tepatnya 20 September 1952, seluruh bangunan selesai dan dilakukan pembukaan secara resmi yang bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1372. Monumen Serbuan. Pada tanggal 7 Oktober 1945 dilakukan penyerbuan ke markas Jepang oleh para pejuang Yogyakarta. Nama-nama para pejuang yang gugur kemudian diabadikan menjadi nama jalan dan didirikan juga sebuah monumen yang bernama Monumen Serbuan. SMA Negeri 3 Yogyakarta sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan sekolah ini telah ada sejak tahun 1918 karena sebuah dokumen menunjukkan bahwa pada Februari 1938 sekolah ini merayakan ulang tahunnya yang ke-20. RKB Sorosutan. Masjid Sultonain. Masjid Sultonain atau sebelumnya bernama Masjid Panitian berdiri di atas tanah seluas 2.869 meter persegi. Sebelum adanya perluasan cakupan daerah yang masuk di wilayah kota Yogyakarta di tahun 1950, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Makam Raden Ronggo. Dari garis silsilah Amangkurat IV, Raden Ronggo Prawirodirjo adalah menantu Sunan karena beristrikan putri dari Amangkurat IV. Dengan Mas Said, Raden Ronggo Prawirodirjo masih terhitung pamannya, seperti halnya Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono II. RKB Rejowinangun. Manuk Beri Nogo Jogo. Pongangan Peksi Beri merupakan dermaga tempat sampan dari Segaran berlabuh, terutama bagi sultan dan kerabatnya. Di atas atap bangunan ini terdapat hiasan burung beri, sejenis burung mitologi berwujud Raja Wali berukuran besar. Benteng Mbah Gito. Benteng Mbah Gito terletak di samping makam dan di depan rumah makan milik Mbah Gito. Dari situlah mengapa benteng tersebut memiliki nama Mbah Gito. RKB Prawiro Dirjan. Plengkung Wijilan. Pada saat Keraton Yogyakarta dibangun, maka dibangun jugalah 5 gerbang sebagai akses keluar masuknya para penghuni keraton. Namun hingga saat ini hanya Plengkung di Wijilan dan Plengkung Gading yang masih tersisa. Plengkung yang lainnya sudah roboh dan hancur akibat gempa dan penyebab lainnya. Kantor Pos Titik Nol. Bangunan kantor pos pada masa kolonial Belanda bernama Post Telegraph and Telephone Kantor. Bangunan tersebut dirancang oleh Departemen Pekerjaan Umum Pemerintahan Belanda, yaitu Burgerlijk Openbaarwerken (BOW) tahun 1910 dan mulai dibangun pada tahun 1912. Titik Nol Jogja. Titik Nol Kota Jogja berada kurang lebih pada kawasan perempatan kantor pos besar. Meskipun ada beberapa versi lokasi yang lain, posisi Titik Nol Kota merupakan kawasan yang sangat bersejarah, baik
bagi sejarah perkembangan kota Yogyakarta maupun sejarah bangsa Indonesia.